Dulu Sayyidina Hasan waktu masih kecil, kalau jumpa sama Nabi, Sayyidina Hasan itu dicium sama Nabi Muhammad bibirnya. Kalau Sayyidina Husain jumpa dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, itu selalu dicium daripada lehernya. Asyura itu asyrah 10, bahasa Arabnya itu 10, bahasa Arabnya asyrah, Asyura 10, artinya tanggal 10 di bulan Muharram. Ini lagi rame nih Asyura, ada amalan-amalan tertentu dan ada memang banyak peristiwa, banyak diperkirakan sekitar ada 21 peristiwa yang terjadi pada Asyura, yaitu 10 Muharram. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia pada 10 Asyura. Allah ciptakan Nabi Adam pada 10 Asyura. Allah ciptakan Nabi Muhammad pada 10 Asyura. Ya, jadi banyak. Ya, Allah belah lautan untuk Nabi Allah Musa berjalan menghindari pasukan Firaun, itu terjadi pada Asyura. Ya, dan juga dua cucu Nabi Muhammad SAW yang dibunuh di tanah Karbala, itu pun terjadi pada Asyura. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu cucunya Nabi Muhammad dari Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Itu terus dilakukan sampai akhirnya Sayyidina Husain cemburu kepada Sayyidina Hasan. Kenapa datuk, ya, kakek njit nyium Sayyidina Husain bibirnya, sedangkan aku dicium lehernya. Ini cerita nih Sayyidina Husain kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, itu ibu daripada dua anak ini. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah datang kepada Rasulullah bersama Sayyidina Husain. Ya, cerita nih, ya Rasulullah, barusan cucumu, anakku, putraku, dia bercerita kepadaku, dia laporan. Kenapa kalau Rasulullah jumpa dengan Sayyidina Hasan selalu mencium bibirnya, tapi kalau Sayyidina Husain berjumpa dengan engkau ya Rasulullah selalu dicium daripada lehernya. Ternyata nggak sembarangan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad nggak sembarangan. Maka Rasulullah berkata dengan perkataan yang dengan suara yang berat, dia dan bahkan meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, kenapa setiap aku jumpa dengan Sayyidina Hasan, aku cium daripada mulutnya? Kenapa kalau cucuku Sayyidina Husain berjumpa denganku, aku cium daripada lehernya? Aku tidak tahu ya Rasulullah. Ketahuilah, suatu saat nanti Sayyidina Hasan besar, dia akan melanjutkan dakwahku dan banyak orang yang membencinya, dan dia mati diracun oleh musuh-musuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya aku cium mulutnya, karena suatu saat dia mati diracun oleh musuhnya. Dan itu terjadi perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, kenapa saat aku berjumpa dengan Sayyidina Husain, aku selalu mencium daripada lehernya? Karena aku tahu suatu saat dia besar nanti meneruskan dakwahku, banyak orang yang benci kepada dia, dia akan dipenggal lehernya. Maka aku selalu cium lehernya. Benar, ternyata dipenggal lehernya di tanah Karbala, terjadi pada tanggal Asyura 10 Muharram. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar telak terjadi, saudara. Maka ada isyarah kenapa Rasulullah mencium Sayyidina Hasan mulutnya, karena mulutnya itu akan dimasukkan oleh musuh-musuhnya dengan racun, mati diracun Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dicium lehernya sama Nabi Muhammad karena benar, ya, beliau perang, ya, dijajah oleh orang-orang munafik sampai dipenggal, terputuslah kepalanya. Itu jadi sekelumit tentang sejarah daripada Asyura atau 10 Muharram. Ya, tapi kita nggak boleh bahasanya terlalu berlebih-lebihan seperti orang-orang Syiah, ya, memukul-mukul badan, ya, walaupun tujuannya seperti inilah Sayyidina Hasan dan Husain dibantai begitu, ya, tapi tetap nggak boleh menzolimi diri kita sendiri, ya. Itu bukan apa namanya amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam gitu, ya. Jadi kita mengingat kembali bahwa
salah satu pahlawan daripada agama Islam itu adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu Nabi Muhammad yang melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mati dua-duanya dibunuh oleh musuh-musuh Allah. Sayyidina Hasan dibunuh dengan diracun, Sayyidina Husain dibunuh dengan dipenggal daripada lehernya. Sallallahu alaihi Muhammad.